Oke, assalamualaikum guys. Welcome back. Kita ngomongin bincang pajak bersama Mirza. Kali ini kita akan diskusi bareng-bareng ngomongin masalah topik yang agak hot kali ini tentang bagaimana Amerika Serikat resmi mengenakan tarif biaya masuk 19% untuk produk-produk Indonesia. Sebagai gantinya, Amerika juga bisa mengekspor produk-produk mereka ke Indonesia 0%. Padahal tarifnya itu dulu nggak seperti ini, ternyata sekarang jadi 19%. Gimana itu bisa kejadian? Apa dampaknya untuk ekspor, ekonomi, bahkan ke sektor perpajakan? Kita akan diskusi bersama Bapak Dr. Resi Aryasa Kodri yang kemarin juga sempat diskusi bareng kita mengenai Global Minimum Tax. Pak Resi, assalamualaikum. Pak Dokter, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kumaha damang baik. Alhamdulillah, pangestu. Ya, thank you banget Pak udah datang lagi ke sini. Jadi kita akan bahas tentang bagaimana sih tarif Trump ini impactful ke Indonesia ya. Okay. Kira-kira Pak Resi bisa jelasin dulu kenapa sih kira-kira tarif 19% itu kok dikasih ke Indonesia gitu ya sekarang? Iya, jadi ini awalnya memang sejak Pak Presiden US Donald Trump diangkat menjadi presiden US sekarang ini, memang dia salah satu strategi yang dia terapkan itu sebetulnya strategi untuk make America great again ya. Mantap. Nah, sebetulnya penerapan tarif ini memang sebagai turunan dari janji dia ya untuk membuat Amerika menjadi dignity-nya itu naik lagi gitu kan. Nah, salah satunya adalah penerapan tarif terhadap Indonesia nih. Nah, nggak cuma Indonesia sebenarnya ya, negara-negara ASEAN yang lain juga dikenakan tarif yang tinggi-tinggi ya. Iya, betul. Jadi memang tidak hanya Indonesia gitu, cuman di sini memang dilihat gitu ya. Jadi semua negara-negara di dunia yang merupakan mitra dagang dengan US itu dilihat neraca defisitnya gitu. Jadi ketika US ekspor ke Indonesia berapa gitu, misalkan 100 gitu kan. Kemudian ternyata impor dari Indonesia itu cuman let's say 20 gitu. Nah, dalam hal ini berarti di sini penjualan dari Indonesia ke US itu kan sedikit ya seperti itu. Nah, kemudian penjualan dari US ke Indonesia itu banyak gitu ya. Nah, hal ini kan dievaluasi terus oleh Donald Trump gitu ya. Nah, ketika terjadi defisit penjualan gitu, artinya yang dilakukan oleh Donald Trump yang dilakukan oleh US itu lebih banyak membeli dari negara-negara yang mitra dagangnya. Nah, dibandingkan dia menjual ke negara mitra dagang tersebut, nah itu dinamakan defisit. Nah, jadi kalau sudah tercapai defisit, maka dihitung nih defisitnya gede atau kecil. Nah, akhirnya di ranking tuh. Di ranking dulu. Kita jadi ranking yang termasuk lumayan. Yang lumayan cukup defisitnya cukup besar. Kita Vietnam gitu ya, itu yang defisitnya cukup besar. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ketika tahu ternyata kita US lebih banyak beli dibandingkan ngejual ke Indonesia gitu. Nah, akhirnya Pak Presiden Donald Trump ini dia marah nih gitu kan. Ngambek nih, oh ini kurang ajar nih ya Indonesia nih negara berkembang tapi kok kita malah dirugikan US gitu. Nah, padahal kan sebenarnya nggak bisa dibilang langsung rugi juga ya, kan emang kebutuhan mereka juga makanya jadi diimpor kan. Iya betul. Nah, makanya di sini akhirnya apa? Akhirnya ketika ya karena memang melihatnya hanya defisitnya aja gitu kan. Nah, sebetulnya kalau dari sisi yang lain pun kita bisa lihat economic growth lah ya. Dampak inherent yang terjadi terkait dengan kebijakan perdagangan internasional ini kan tidak hanya dilihat dari surplus atau defisit neraca perdagangan, tapi dilihat juga dari dampak secara fiskal dan moneternya gitu kan, terhadap perekonomian di US gitu. Nah, tetapi yang dilihat memang karena beliau adalah pebisnis gitu kan. Ini kenapa kalau bisnismen masuk government ya? Jadi semuanya ngomongin untung rugi mulu gitu ya. Kenapa nih maksudnya nih? Oke. Nah, jadi memang karena background dia adalah pengusaha properti ya, sehingga ya tentunya dia melakukan penghitungan untung rugi. Ya tentunya lebih gampang dong. Kalau kita lebih banyak beli, cost kan tinggi kan? Dibandingkan kita ngejual ya berarti kita cost lebih tinggi dibandingkan penjualan atau lebih besar pasak daripada tiang gitu kan. Nah, tiang Pak, bukan tihang. Oh iya, tiang ya. Tiang teman kita mungkin. Teman ya. Siap. Nah, jadi itulah yang menyebabkan akhirnya Donald Trump itu melakukan kontemplasi dalam hal ini ya mungkin. Jadi kayaknya ini nggak cocok nih. Nah, how to make America great again? Then by imposing the tarif gitu, dengan menerapkan tarif ya yang terkenal sebagai Trump tarif ya. Nah, akhirnya
dilihat tuh, oh Indonesia ini devizanya gede. Nah, diterapkanlah bea masuk atau Trump tarif yang gede juga. Awalnya Indonesia nggak 19%, Pak. 32 ya? 32 ya. gitu. Oke. Dari 25 naik ke 32. Ya, 32 itu kapan tuh? Diumumkan ketika sekitar tanggal 8 Julian kalau tidak salah ya, 2025 atau 7 Juli lah, saya agak lupa. Jadi di mana sehari sebelumnya gitu kan, di tanggal 6 Julinya itu Indonesia mengumumkan bahwa kita akan masuk ke negara BRICS gitu ya. Brazil, Rusia, India, China, South Africa. Nah, jadi negara-negara itu kan bikin semacam aliansi baru ya, yang ingin melawan hegemoni dari Amerika nih. Gitu. Nah, setelah Indonesia masuk ke situ, besoknya ditambahin lagi. Akhirnya Pak Donald Trump ini marah nih, gitu kan. Ditambahin lagi tuh tarif dari 25 menjadi 32%. Jadi in short nih Pak Dokter nih, si Pak Donald ini ngomongin nggak cuma masalah dagang gitu ya Pak. Ini ngomongin masalah negosiasi strategik antara negara-negara gitu ya. Bagaimana perannya itu di percaturan internasional gitu ya. Betul. Nah, oke. Sebetulnya ini lebih ke arah background kalau mungkin saya melihatnya ya. Ini sebagai ya mungkin gertak sambal gertak sambil ngulek sambal kali ya. Jadi sebenarnya tapi memang kalau kita memahami sebagai gertak sambal belaka ya tentunya nanti kita akan salah langkah ya. Iya, salah langkah juga nanti ya. Karena dia kan memang awalnya itu ya, dia banyak banget sih yang anomali-anomali yang timbul setelah adanya Trump tarif ini diumumkan secara besar-besaran ya. Nah, salah satunya harga pasar saham rontok tuh. Iya. Nyerok bawah dia. Di Amerika sendiri iya, rontok tuh. Responnya nggak nyerok bawah dulu. Deal-dealan dengan Cina. Akhirnya tarif Cina 50% waktu itu kan, hampir 50%. Terus akhirnya setelah deal-dealan barulah dia diturunin lagi tuh tarif. Bahkan bukan itu aja sih, bahkan dibilang ditunda naiklah tarifnya. Naiklah berita terkait Israel Iran ya kan. Di situ harga saham dia dan kripto tuh naik banget. Nah, dia aksi penjualan making profit dari situ. Nah, jadi kalau kita mau follow the apa ya namanya tuh, follow the stream gitu ya. Ya kita bisa melihat sebagai ya dampak Trump tarif ini sebagai bagian dari strategi investasi kita, Pak. Ya, lihat aja tuh saham, emas, kripto. Nah, kalau ada investor ya. Iya. Oke. Itu sebagai apa ya? Jadi harga emas pasti naik ketika ada perang. Iya. Gitu kan? Nah, dengan dibuat cewa seperti ini, harga saham rontok. Saatnya serok bawah, jual harga atas. Ketika sekarang udah normal lagi nih. Ini persepsinya investor ini berarti. Tapi balik lagi ke tarif ya, Awalnya memang ditetapkan 32% setelah Indonesia join BRICS ya. Nah, kemudian akhirnya tanggal 8 Juli pemerintah kita mengirimkan atas luar negeri kita, perdagangan kita ke US untuk melakukan negosiasi. Nah, dan finalisasinya ya baru-baru ini nih, gitu. Baru-baru ini ketika ada fotonya tuh Pak Presiden kita sedang teleponan ya dengan Pak Presiden Amerika. Nah, dan keesokan harinya baru diumumkan di Twitter bahwa ya Amerika sudah mencapai great deal gitu kan. Dengan highly respected President of Indonesia. Respected Presiden Indonesia. Turunlah tarif tersebut dari 32 menjadi 19%. Nah, itu ceritanya Pak. Kenapa nggak ujung-ujung 19% gitu. In short Pak, ini sebenarnya nguntungin apa ngerugiin Indonesia nih Pak? Nah, ini dia nih dilema sebetulnya ya. Nah, sebetulnya kalau kita melihat, oh ini turun nih 19% gitu kan. Sebetulnya ya kalau kita sebelumnya kita 0% Pak. Iya tadinya 0%, 32 turun 19. Tadinya terkesan lumayan ini ya, lumayan ada prestasi lah gitu. Agak prestasi ya jadi 19. Tapi tadinya 0 gitu kan. Nah, jadi sebenarnya tidak bisa dikatakan ini sebagai sesuatu yang menguntungkan juga. Kenapa? Kalau dari sisi ekonomi mungkin kita bisa melihat bahwa ketika tarif itu diterapkan 19%, yang tadinya 0, artinya ketika kita mau ekspor ke Amerika menjadi mahal. Barang-barang kita jadi lebih mahal. Iya, di sana. Contohnya tekstil, furniture gitu kan. Sepatu-sepatu. Kan katanya sesuatu yang asli itu dari Indonesia katanya, gitu kan. Brand-brand yang banyak di brand yang checklist itu. Iya. Tangerang katanya Pak itu. Oke. Brand yang checklist itu kan yang asli katanya produk Indonesia, made in Indonesia. Benar. Betul Pak.
Jadi agak lebih mahal untuk kita ngejual di pasarnya Amerika gitu ya. Iya. Dan itu berarti pukulan untuk UMKM kita atau industri Produksi. Indonesia yang Iya. sektor padat karya berarti ya. Mostly Pak? padat karya. Jadi Jadi industri kita, manufaktur kita itu sebetulnya nomor satu ya, urutan pertama yang menggerakkan produk domestik bruto atau pertumbuhan ekonomi kita itu digerakkan oleh sektor manufaktur. Nomor satunya, Pak. Iya. Nah, dan nomor satu manufaktur ini ternyata padat karya. Nah, bagaimana ketika itu semua dan Amerika menjadi target ekspor yang salah satu yang paling besar Salah satu yang paling besar setelah ya, Cina. targetnya. Cina Oke. nomor satu sih emang gitu. Oke. Nah, tetapi dia sangat strategis gitu karena kebijakan di Amerika itu impact-nya langsung ke perekonomian kita. Oke. Nah, jadi bayangkan ketika produk yang padat karya tersebut menjual ke Amerika, harganya di sana lebih mahal, otomatis laku nggak? Nah, demand-nya turun gitu Demand-nya kan. turun. Nah, demand turun ya tentunya di sini salah satu akan berdampak terhadap industri di dalam negeri. Oke, misalnya amit-amit Jabang Bayi jangan sampai ada PHK gitu ya. Iya. PHK misalnya ada pengurangan pegawai atau pengurangan gaji gitu ya. Berarti kan dengan kata lain ada PPh 21 kita turun gitu ya. Betul. Lalu juga income dari ekspor impor juga turun gitu ya. Betul. Kalau PPN ngaruh nggak ya? Ya kurang lebih ya. Kurang lebih Untuk ngaruh juga, beberapa Pak. Pemda ya. Siap. Tapi sisi lain ada kompensasi nggak, Pak Dokter, dari adanya kebijakan Trump ini untuk Indonesia, compensation profit buat Indonesia gitu? Nah, sebetulnya kalau dari sisi kompensasi ya, nah sebetulnya kalau menurut pendapat saya pribadi sih, tentunya kompensasinya itu justru terkesan kurang menguntungkan kita ya. Oh gitu ya, kurang untungin ya. Kurang menguntungkan kita. Oke. Tapi ya mau tidak mau ini harus dilakukan. Ya ini pil pahit sih sebetulnya. Tetapi harus kita telan juga nih. Ibarat obat nih ya. Pahit kita telan. Biar apa? Biar ya agak sembuh dikit lah gitu ya. Kurang untungin, tapi nggak ada sama sekali yang bilang ya udahlah yang penting